Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Pitrawati Eskom MPD MTI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Sunaria. Saya perwakilan dari kelompok 1 kelas 24 S32 yang beranggotakan yang pertama Bapak Supriyadi, yang kedua Sunaria, dan yang ketiga Bapak Nurman. Di sini saya akan mempresentasikan rencana proyek yang berjudul Perencanaan Proyek Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun 2026-2027 pada SMA Utama 1 Bandar Lampung. Transformasi digital di SMA Utama 1 yang mendorong kami untuk melakukan proyek ini. Beberapa analisis masalah dan solusi yang kami temukan. Yang pertama, masalah ketika kita menggunakan sistem manual atau sistem lama, yaitu proses pendaftaran fisik membutuhkan antrian yang cukup panjang dan cukup menyita. Dan juga verifikasi dokumen persyaratan dilakukan manual oleh panitia. Dan penyampaian pengumuman tidak terintegrasi dan rawan misinformasi, serta tingginya potensi human error pada input data dan calon peserta didik. Berdasarkan masalah tersebut, kami temukan solusi untuk menggunakan SPMB berbasis web. Salah satu keunggulannya ialah registrasi akun dan pengisian berkas secara daring atau online cukup mudah dan instan. Verifikasi paperless dengan validasi berkas unggahan terintegrasi. Kemudian seleksi jalur penerimaan dan kelulusan diproses otomatis oleh sistem. Yang terakhir, notifikasi kelulusan real time via atau auto notification. Jadi calon peserta didik bisa melihat pengumuman dari kapanpun dan dimanapun. Berikutnya profil singkat proyek. Dokumen proyek ke charter ini disusun sebagai fondasi resmi pelaksanaan pengembangan sistem penerimaan murid baru atau SPMB di SMA Utama 1 Bandar Lampung yang kami beri nama proyek SPMB online SMA Utama 1 Bandar Lampung. Durasinya sekitar 40 hari, yaitu dimulai dari 20 April 2026 sampai dengan 31 Mei 2026 atau 41 hari. Manajer proyek ini ialah Pak Samsudin selaku Kepala SMA Utama 1 Bandar Lampung, dan sebagai sponsor proyek adalah Bapak Diman Supratman selaku wakil dari yayasan. Kemudian untuk presentasi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya Bapak Sukriyadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukriyadi dari kelompok 1. Saya akan melanjutkan presentasi yang tadi dari awal disampaikan oleh Bapak Sunaria mengenai tujuan utama pengembangan pendaftaran online, membangun portal pendaftaran berbasis web guna mempermudah pengisian data dan verifikasi secara mandiri oleh calon siswa. Otomatisasi sistem, mengotomatisasi klarifikasi berkas berdasarkan jalur penerimaan dan kalkulasi kelulusan sesuai parameter akademik. Selanjutnya, integrasi layanan, menyediakan payment gateway untuk kemudahan administrasi keuangan secara notifikasi WhatsApp otomatis. Selanjutnya, manajemen ruang lingkup, penerapan work breakdown struktur atau WBS untuk mendefinisikan seluruh paket pekerjaan proyek dan meminimalkan risiko scope creep. Selanjutnya, tahapan utama struktur WBS. Inisiasi dan perencanaan, penyusunan piagam proyek, estimasi ruang lingkup, durasi, penyusunan WBS, dan analisis risiko awal. Selanjutnya, analisis dan desain sistem,
Pemodelan kebutuhan pengguna skema basis data, arsitektur sistem dan desain antarmuka, UI, UX, UI. Pengembangan modul, proses coding dan modul ini registrasi, unggah berkas, payment gateway, seleksi, WhatsApp, APL. Pengujian sistem, fungsionalitas keamanan data, performa server, bug fixing, dan user acceptance test atau UAT. Implementasi, deployment ke server cloud, konfigurasi SSL, migrasi data lama, serta pelatihan intensif operator. Pemeliharaan atau maintenance, monitoring performa pasca launching, pencadangan data periodik, dan bantuan teknis pengguna. Selanjutnya jadwal pelaksanaan proyek. Fase 2, analisis dan desain. 30 April sampai 7 Mei, analisis kebutuhan proses SPMB dan desain teknis data serta arsitektur UI UX. Selanjutnya fase 3, kode dan tes. 8 Mei sampai 20 Mei, pengembangan modul fungsional serta pengetasan sistem fungsional, load, dan UAT. Fase keempat, deploy dan support. 21 Mei sampai 31 Mei. Deployment server, integrasi WA, migrasi data training, operator, dan evaluasi penutup. Demikian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Nurman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan presentasi dari kelompok kami untuk meneruskan, yaitu alokasi anggaran bertahap. 1. Pengembangan sistem dengan 4 juta rupiah, pengujian sistem 2.500.000 rupiah, inisiasi dan perencanaan 2 juta rupiah, implementasi 1.950.000 rupiah, analisis dan desain 1.600.000 rupiah, pemeliharaan atau maintenance itu 750.000 rupiah. Untuk rincian anggaran bottom up, yaitu tahapan proyek, inisiasi dan perencanaan, aktivasi kunci, yaitu project charter, stakeholder, dan BBS dengan durasi waktu 10 hari dengan tarif rata-rata per harinya Rp200.000 dengan total biaya 2 juta rupiah. Untuk tahapan proyek analisis dan desain dengan aktivasi kunci yaitu SRS, database, UI atau UX, hak akses dengan durasi waktu 8 hari dengan rata-rata tarif per harinya Rp200.000 sehingga total biaya mencapai Rp1.600.000. Yang ketiga yaitu pengembangan sistem dengan aktivasi kunci coding 8 modul dan API integration dengan durasi waktu 8 hari dengan tarif rata-rata per harinya Rp500.000 dengan total biayanya Rp4 juta. Yang keempat yaitu pengujian sistem dengan aktivasi kunci security and load test, bug fix, UAT dengan durasi waktu 5 hari. Tarif rata-rata per harinya yaitu Rp500.000 dengan total biaya Rp2.500.000. Yang seterusnya implementasi dengan aktivasi kunci cloud development, training, dan sosialisasi dengan durasi waktunya 5 hari. Tarif rata-rata per harinya Rp390.000 dengan total biaya Rp1.950.000. Yang terakhir yaitu pemeliharaan dengan aktivasi kunci monitoring server atau backup berkala dengan durasi waktu 5 hari
Tarif rata-rata per harinya Rp150.000 dengan total biaya Rp750.000. Jadi total anggaran dari seluruh fase work breakdown struktur yaitu dengan durasi waktu 41 hari dengan total biaya Rp12.800.000. Kesimpulan strategisnya yaitu penerapan manajemen proyek yang terperinci dan sistematis menggunakan metode WBS, Gantt chart, dan bottom-up estimating berhasil mengontrol ketepatan waktu 41 hari dan membatasi anggaran di Rp12.800.000 demi menghadirkan transformasi SPMB digital yang andal di SMA Utama 1 Bandar Lampung. Demikian presentasi dari kami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.